Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Pak Nuryanto dari Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waru dalam acara Safari Ramadan. Nah, sebuah acara yang akan menyampaikan atau menyajikan informasi sekitar kegiatan di masjid-masjid Muhammadiyah di Kecamatan Waru. Dan masjid pertama yang kami kunjungi adalah Masjid Al-Ikhlas Deltasari. Dan ini hari yang spesial karena saya bertemu langsung dengan Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Deltasari, Pak Uus. Assalamualaikum Pak Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak, tetap semangat Pak. Semangat, tetap semangat. Oke, kita kenalan dulu guys. Pak Uus. Pak Uus ini nama lengkapnya siapa Pak? Nama saya Uus Sudianto. Uus Sudianto. Kalau dari namanya ini bukan orang Jawa. Orang Jawa ya? Nggih. Ya. Aslinya mana Pak Uus? Oke, jadi aslinya kuloniku tiang Sundo. Tiang Sundo. Boten saged Jawi. Jadi saya dari Jawa Barat, kemudian merantau di sini karena memang pekerjaan gitu. Jadi asli Jawa Barat. Oke, sudah berapa lama Pak tinggal di Sidoarjo Pak? Saya ke Sidoarjo insya Allah 2006 pada 2006. Saat Lapindo meletus. Lapindo meletus kalau tidak salah bulan Mei 2006, saya ke sini Juli 2006. Juli jadi 2006. Orang lain berbondong-bondong keluar, saya masuk ke Sidoarjo. Oke, luar biasa. Kemudian Pak Uus ini menjadi takmir Masjid Al-Ikhlas ini sudah berapa tahun? Aduh, ini 2023 ini adalah periode yang kedua saya. Jadi satu periodenya berapa tahun Pak? 4 tahun. Jadi 2023 ini ada periode yang kedua saya untuk menjabat jadi ketua takmir di Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan lancar. Dan hari ini hari Minggu ya pemirsa ya, hari Minggu, dan nanti malam itu kan hari pertama untuk menjalankan sholat taraweh ya di Masjid Muhammadiyah, termasuk Masjid Al-Ikhlas Deltasari Indah ini. Pak Uus, kalau boleh saya tahu apa sih kegiatan di Masjid Al-Ikhlas Deltasari selama Ramadan rencananya seperti itu? Baik. Terima kasih. Alhamdulillah bahwa di Masjid Al-Ikhlas ini, Deltasari ini, hampir tiap tahun itu selalu meriah, selalu semarak mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Adapun kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, yang pertama bahwa kita selalu menyediakan buka puasa ya. Jadi iftar ataupun orang bilang sini takjil ya, kita siapkan kurang lebih setiap hari kita sekitar 250 paket. 250 paket. Ini jajan, snack atau nasi Pak? Itu snacknya sama nasinya. Sama jadi jumlahnya? Semua sama jumlahnya. Jadi teknisnya begini, jadi menjelang maghrib atau menjelang buka puasa kita akan siapkan iftar ya, jajanan untuk pembuka, seperti kurma, kue-kuean, kemudian teh atau air mineral gitu. Setelah itu kita akan sama-sama salat berjamaah maghrib. Nah, setelah itu baru kita siapkan makan sejumlah 250. 250. Kita akan siapkan di atas biasanya, di lantai 2 Pak. Lantai 2 sehingga tidak mengganggu nanti persiapan sholat isya-nya. Jadi guys, ini di Masjid Al-Ikhlas ini memang ada 2 lantai. Ini lantai pertama, ini lantai 1. Kemudian nanti untuk takjilnya, untuk buka puasa bersamanya 250 itu nanti di lantai 2. Bisa dilihat sana kameramen nggih. Nah, nih di lantai 2. Itu nanti ibu-ibu, bapak-bapak sebelah sini, nanti ibu-ibu sebelah sini. Jadi akan kita pisahkan tabirnya. Dan kita akan siapkan dalam piring gitu. Nanti setelah atau ba'da sholat maghrib itu jamaah tinggal naik ke atas dan duduk, silakan menikmati yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan mungkin apa lagi Pak Uus? Selanjutnya setelah itu bahwa kita juga secara rutin menyiapkan imam-imam dari tarawehnya itu adalah imam-imam dari luar selain imam internal kita.
dan rata-rata hafiz Quran, jadi akan bergantian tiap malam. Dan insya Allah pada tarawih kita akan baca Quran berurut dari mulai juz pertama ya. Dan insya Allah satu rakaatnya itu adalah satu halaman. Jadi satu rakaat satu halaman. Insya Allah kita akan terus berurut gitu dari satu hari, 2 hari terus. Jadi satu imam ke imam yang lain akan bersambung gitu kan. Jadi satu rakaat adalah satu halaman. Jadi 2 rakaat berarti 2 halaman atau 1 lembar untuk 2 rakaat itu. Itu jadi kita siapkan imamnya kurang lebih tahun ini adalah 10 imam. Ya, internal sekitar 2 dan sisanya yang 8 dari luar. Dan ini untuk imamnya ini diseleksi dulu atau enggak Pak Us? Betul, kita seleksi dulu. Memang yang ya suaranya juga bagus. Tajwid makhrajnya juga memang luar biasa gitu, dan tahfiz juga. Insya Allah jamaah yang hadir di sini untuk tarawih bisa menikmati, insya Allah bisa menikmati dan tenang, nyaman, khusyuk gitu, insya Allah. Walaupun agak lama sholat di sini Pak Us. 11 rakaat tapi lama, tapi ya ini menikmati. Kalau saya ini setiap Ramadan Pak Us memang di sini, dan setiap hari saya di sini juga, jamaah di sini juga. Dan memang luar biasa. Imamnya Masjid Al-Ikhlas ini luar biasa. Terus selain itu juga kami Ba'da Isya sebelum tarawih kami lakukan tausiah ya. Dan tausiah tiap malam itu. Jadi kami harus menyiapkan 30 ustadz. Jadi beda tiap malam. Kemudian besoknya pagi pada subuh kita tausiah lagi. Tausiah lagi. Jadi hampir 60 ustadz sekitaran Surabaya, sekitaran Sidoarjo, Surabaya Raya lah. Kita undang ke sini. Jadi hampir 60 ustadz selama bulan Ramadan kita datangkan ke sini. Untuk mengasih ilmu, mengasih wejangan ke semua jamaah. Jadi ini luar biasa saya kira. Tadi disebutkan sebelum taraweh, berarti sholat isya kemudian tausiah. Ya betul, setelah taraweh kemudian lanjut witir. Dan ini mungkin yang membedakan Masjid Al-Ikhlas ini dengan masjid yang lainnya. Kalau masjid yang lainnya ini Pak Us, kalau saya lihat ini taraweh, kemudian isya, taraweh, kemudian tausiah, kemudian ceramah, baru dilanjutkan witir. Enggak, kita sebelum taraweh kita. Kenapa Pak Us? Kenapa kau bisa gitu? Bedanya karena lebih ini aja, karena jamaah lebih fresh gitu kan datang, jadi sehingga konsentrasinya bisa lebih lebih penuh karena baru datang ya. Dikhawatirkan kalau sudah tarawih kan ini di sini agak lama ya. Jadi biar lebih fresh sehingga sebelum tarawih kita lakukan. Selanjutnya juga nanti di 10 akhir kegiatan selanjutnya di 10 akhir Ramadan nanti kita juga terbiasa melakukan itikaf bersama. Ya, itikaf bersama. Kemudian dan kita siapkan makan sahurnya juga sekalian, free. Jadi nanti semua jamaah yang ikut itikaf pada 10 malam terakhir di Masjid Al-Ikhlas kita siapkan. Kita siapkan dengan menu-menu yang memang agak spesial ya, karena maklum kalau sahur itu kan harus dipaksakan ya. Ini menu-menunya sengaja kita akan lebih menarik daripada menu-menu yang berbuka gitu. Dan tentunya beda dengan menu yang di rumah Pak Us. Beda. Kita ini menu-menu spesial. Jadi khusus untuk 10 hari terakhir, monggo berbondong-bondong hadir di sini, kita sama-sama itikaf. Kemudian kita siapkan makan sahur di sini. Insya Allah luar biasa menunya. Luar biasa. Dan kalau saya lihat ini Pak Us, ini Masjid Al-Ikhlas ini besar loh, besar. Ini kapasitasnya ini berapa jamaah ini Pak Us? Baik, terima kasih. Bahwa kapasitas di bawah ini kita bisa menampung sampai 500 jamaah. 500 jamaah. Sementara di atas kita bisa sampai 200. Jadi total bisa 750 dengan lobby-lobbynya gitu loh. Jadi kalau kita kalau waktu kajian-kajian yang waktu itu mendatangkan dai dari Jakarta nasional itu kita sampai ke teras-teras sehingga kurang lebih 750 bisa masuk. Jadi di bawah
sekitar 500, di atas 200 tambah lobby. Oh. Jadi totalnya sekitar 750 bisa masuk di sini. Nggih, Ya. jadi 750. Wos, besar banget ya itu. Betul. Nah, tadi disebutkan kalau imamnya ini kan diseleksi. Yes, ya, Pak. ya, ya. Kalau khotib penceramahnya Sama. apa juga diseleksi? Sama. Jadi Nggih. kebetulan kan kami juga selama perjalanan ini kan kadang ada kajian rutin juga Nggih. yang kita lakukan Selasa, Rabu, kemudian Jumat sama Ahad. Kita kan selalu mengadakan kajian rutin ya di luar bulan Ramadan ya. Nggih. Kadang ada kajian spesial juga. Jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan waktu juga kami juga menyeleksi. Ya, jadi banyak juga diam-diam kami sebetulnya menyeleksi bagaimana ustadz tersebut gitu, dan itu menjadi database kami sebetulnya. Oh, Jadi kami datangkan yang untuk Ramadan ini ya yaitu hasil sake kami. Terus selanjutnya juga paling tidak kader-kader atau dai-dai Muhammadiyah itu yang kami prioritaskan gitu kan. Oke, nggih. Kalau boleh saya tahu jamaah taraweh yang tahun lalu Pak Us, ini banyak yang jamaah bapak-bapak atau ibu-ibu? Hampir imbang ya. Imbang. Hampir imbang, bahwa kalau untuk 10 hari pertama Nggih. itu memang biasanya sama-sama di masjid yang lain juga ya, membludak ya. Membludak ya. Wow. Tapi tetap kalau di kita lebih banyak bapak-bapak. Oh, Lebih banyak bapak-bapak. Tapi begitu nanti 10 hari kedua, 3 itu bisa dikatakan hampir imbang gitu ya. Hampir imbang. Hampir imbang gitu kan. Mengalami kemajuan Pak Us. Kemajuan shopnya maju gitu. Shopnya maju. Ya. Nah, kemudian yang mungkin yang bisa disampaikan bahwa kelebihannya Al-Ikhlas di sini bahwa insya Allah satu-satunya masjid di kawasan Waru ya yang mempunyai lahan parkir yang luas. Oh, lahan itu parkir yang hanya luas. di Al-Ikhlas. Oh, jadi bisa masuk mungkin sekitar 50 mobil itu bisa masuk. 50 Aman mobilnya. dan di dalam, Pak. Di dalam, tidak di jalan. Dan ada CCTV-nya. Ada CCTV, kita CCTV udah punya 26 titik CCTV. 26 untuk mengawasi baik di dalam ataupun di luar ataupun di pojok-pojok untuk lahan parkir. Dan kita juga nggak tahu ya, mungkin masjid lain punya nggak, kita juga punya security yang security yang memang 24 jam 24 jam. Jadi kita ada security juga, ada pos security-nya. Kemudian ya insya Allah selama saya menjabat 4 tahun tambah sekarang baru setahun, berarti hampir 5 tahun. Ya, alhamdulillah tidak ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Alhamdulillah aman terus. Oke, nggih. Ya. Dan tadi disebutkan 50 parkir mobil. Muat 50 Pak Gus ya. Kalau sepeda motornya gimana? Di luar sepeda motor ya. Jadi kawasannya berbeda ya. Kalau parkir sepeda motor itu khusus di area sepeda motor di sini dan di sebelah selatan masjid. Saya kira sangat luas sekali. Saya kira bisa kurang lebih mungkin 100 sepeda motor bisa masuk. Dan itu kami pisahkan antara akhwat sama ikhwan ya. Jadi ibu-ibu atau perempuan itu di depan, nah yang untuk bapak-bapak atau laki-laki itu di belakang. Jadi nanti ada petugas kami, nanti parkirnya itu akan dibedakan. Jadi tidak campur antara sepeda motor yang untuk bapak-bapak sama yang ibu-ibu. Kita bedakan. Kita bedakan. Nanti mohon izin untuk meliput yang area parkir Pak Us. Silakan. Supaya ini para pemirsa, para jamaah yang sedang mencari-cari masjid mana sih yang nyaman untuk sholat taraweh bersama keluarga ya. Ini nanti biar ke Al-Ikhlas saja, karena apa? Parkirnya sudah luar biasa, kemudian fasilitasnya di sini juga luar biasa, ada CCTV-nya, kemudian ada security-nya. Nah, ini saya sudah berada di area parkir Masjid Al-Ikhlas Delta Sari guys, dan saya masih bersama-sama dengan Pak Uus ya. Nah, yang seperti yang disampaikan Pak Uus tadi, di sini muat 50 mobil ya parkirnya ya, bisa dilihat memang sangat luas ya. Dan ini para jamaah yang mampir mungkin ya, mampir untuk sholat
Jadi memang luas sekali guys. Jadi kalau misalnya ke masjid ini bareng sama ayah, sama ibu, sama saudara, ini sangat memungkinkan. Misalnya satu mobil itu muat 7 orang, itu bisa di sini. Iya, luar biasa. Ini sangat luas. Kemudian, nggih Pak Us, yang untuk parkir sepedanya di sini nggih? Iya, sepedanya di sini. Jadi nanti untuk ibu-ibu di 1-2 baris di depan ini untuk ibu-ibu, dan untuk bapak-bapaknya di belakang sampai ke sana. Oh, nggih. Jadi ini bisa muat sampai karena sana segala sampai ujung sampai SD, depan SD itu bisa 100 sepeda motor bisa masuk. Dan diperkirakan untuk taraweh hari pertama ini, insya Allah membludak. Pasti membludak. Pasti membludak. Dan 10 hari terakhir itu kami sebagai panitia harus agak ekstra untuk hari pertama ini karena memang pasti membludak. Terutama prediksi kami Senin malam ya. Senin malam kemungkinan gitu. Karena kalau kita kan nanti malam sudah mulai tarawih. Tapi banyak juga mungkin jamaah yang ikutnya nanti Senin malam baru ikut. Tidak nanti malam. Dan ini Pak Us, mungkin juga ini akan kita sampaikan juga kepada para pemirsa. Di sini ini hawanya dingin. Dari tadi saya ini merinding karena dinginnya, Bang. Nah, di sini nih AC-nya ini gimana ini, Pak? Ya, jadi kita AC memang mungkin jarang ya AC yang begini ya. Ini AC-nya beda dengan di masjid-masjid lain. Yang masjid lain itu kan biasanya yang standing ya, atau yang Windows ya. Nah, kita ini memang AC yang khusus untuk gedung-gedung pertemuan. Jadi khusus untuk gedung-gedung pertemuan yang PK-nya memang agak tinggi ya, minimal kalau nggak salah ini 5 PK. Dan ini memang agak bagus, blowernya itu sangat keras gitu kan. Kita pasang dengan hanya segini saja, kita tuh 2, kemudian hanya 6 aja di ruangan ini. Ini kalau dinyalakan semua sudah bisa membekukan jamaah. sudah membekukan jamaah gitu ya. Ini kita belum pasang semua, baru 6 aja gitu. Jadi dari pihak ibu-ibu nanti kita siapkan 2, bapak-bapak hanya 4. Nah, ini aja sudah. Kalau dinyalakan semua, itu bisa jadi es batu membeku. Iya, kadang-kadang ya dilemanya di itu. Kadang jamaah ada yang mau dingin, ada jamaah yang nggak mau dingin. Jadi bermacam-macam. Jadinya, nah itulah memang kepiawaian pengurus untuk bagaimana caranya supaya sama-sama enaknya gitu kan. Dan yang penting lagi kita siapkan juga fasilitas untuk wudhu ya. Jadi sangat banyak, terutama untuk bapak-bapak. Jadi di sayap kanan juga ada untuk wudhu, sayap kiri juga ada untuk wudhu dan buang air kecil. Kemudian di pojok sana itu juga ada untuk bapak-bapak, dan di luar sana juga sebelah selatan itu lebih banyak lagi kita siapkan untuk kamar kecil, kemudian tempat wudhu gitu kan. Jadi silahkan pilih mau wudhu di mana. Jadi bagi jamaah yang datang dari utara ada tempat wudhu, datang dari selatan lebih banyak lagi, silakan. Dari depan ada. Untuk ibu-ibu ada juga di depan. Untuk ibu-ibu kita udah tambahkan akses dari ruangan ibu-ibu ke kamar kecil itu memang sangat close, sangat tertutup, jadi aman. Jadi bisa ada pintu yang langsung ke tempat wudhu dan ke kamar kecil untuk ibu-ibu. Jadi lebih terjaga ininya, tempatnya gitu kan untuk ibu-ibu. Ya. Dan ini saya lihat pemirsa, di sini juga banyak kipasnya. Sudah membeku, sudah dingin, masih ada kipasnya. Ini sebetulnya dulu ceritanya ini sebelum kita pasang AC, dulu memang masjid ini tuh pakai kipas, kipas. Jadi semua ini sebagian udah dicopotin sebagian. Tapi ini kita yang khususnya di ruangan tengah ini, kita tetap pasang karena jaga-jaga. Kalau seandainya trouble AC-nya, mungkin sementara kita bantu dengan kipas, gitu kan. Jadi ini kita tidak nyalakan. Kita tidak nyalakan. Tapi sejauh ini belum ada trouble-nya Pak Gus. Alhamdulillah belum ada trouble-nya. Alhamdulillah. Ya paling ada sedikit, tapi tim kita segera mengatasi karena kan kita berpartner sama tukang servis ya. On call gitu. Jadi begitu di bel bahwa ini kendala,
langsung segera memperbaiki gitu kan. Oke. Permasalahannya biasalah, kadang-kadang freon mungkin dan lain-lain gitu. Saya kira alhamdulillah setiap ada masalah AC, tim servis segera datang gitu ya biasanya. Bukan dari tim kita tapi dari luar. Dari luar. Tapi memang on call. Tim kita selalu standby untuk ngasih tahu dan segera datang. Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah. Dan ini karpetnya. Wah, ini guys, karpetnya ini harus ini empuk ya, empuk. Untuk jadi sujud ini luar biasa ya. Mungkin ya boleh saya sampaikan mungkin barangkali ke masjid-masjid lain ya, bahwa alhamdulillah ini karpet ini sudah lama loh. Ini karpet ini sudah sebelum pandemi Pak Us. Betul, sudah tahun berapa ini ya? Kebetulan ini begini sebetulnya, waktu pandemi kalau nggak salah ada yang datang ke sini dari Turki. Dari Turki, kemudian dia membawa alat untuk membersihkan karpet. Jadi alatnya tuh khusus gitu. Jadi memang agak mahal ya. Agak mahal, tapi begitu dipraktekkan di sini, semua pengurus saya datangkan, itu memang kelihatannya memang bagus gitu alatnya. Jadi modelnya itu bukan kayak vakum biasa. Jadi ini kayak alat pemotong rumput mesinnya itu. Jadi tinggal didorong gitu berat. Dan ini jadi modelnya tuh semua kotoran tuh diangkat. Kotor diangkat dan sekalian kayaknya mengangkat karpetnya ini. Sehingga kalau habis dibersihkan pakai itu, jadi kelihatan kayak baru lagi karpet ini. Jadi selalu empuk. Saya yakin kalau tidak menggunakan alat itu, karpet ini sudah apa istilahnya itu ya? Cemetnya. Udah cemet, sudah rata dengan. Tapi alhamdulillah awet. Kemarin loh kok Pak masih awet ya? Masih empuk ya? Masih empuk ini Pak. Apa perlu diganti? Saya bilang kayaknya ini masih bagus kok, ini masih empuk gitu. Jadi setiap habis di ini empuk lagi. Habis di ini empuk lagi gitu. Habis dibersihkan empuk lagi. Karena memang ini bahkan beberapa masjid yang nanya juga dan akhirnya kita pinjamkan alat itu karena ngalah merasa bagus juga gitu ya. Memang empuk ini Pak Us. Ini apalagi kalau setelah di ini jadi terasa kayak baru lagi gitu. Alhamdulillah menurut saya ini memang alat itu sangat bermanfaat sekali bagi kami. Alhamdulillah kebetulan waktu itu kami beli 1 unit gitu ya. Mungkin masjid lain juga ditawarin, sayang banget sebenarnya kalau tidak masjid lain tidak beli itu sayang banget. Memang mahal sih, mahal tapi sangat bermanfaat menurut saya sehingga kita tidak perlu beberapa tahun tidak perlu ganti karpet dulu gitu sampai bosen gitu kan. Nah ini karpetnya ini sudah empuk, sudah bersih. Kita sekarang melihat ke atas Pak Us. Ini lampunya ini luar biasa karena lampu ini penerangan ini juga mempengaruhi kekhusyuan kita dalam sholat. Betul. Nah mungkin ini kan nanti begitu terang banget ini Pak Us. Bisa dinyalain mungkin nanti sebetulnya. Ini bisa dinyalain. Ini bisa dinyalain. Kebetulan ini kan kita beli 2 ya. Di sini ruang utama sama di lobi. Mirip. Bentuknya hampir mirip, cuman di sana kecil, di sini besar. Sama ini yang nempel-nempel apa? Ini kita nyala. Sudah nyala ya. Ini nyala. Wah nyaman sekali. Sama yang nempel-nempel di dinding ini. Ini kan katanya model lampu Nabawi ya atau apa? Nempel-nempel ini ini ada sebelum pandemi juga ini. Kita beli sebetulnya di mana daerah sentra produksi lampu gini ya, di daerah Boyolali ya. Itu Boyolali nih. Iya. Ini produksi Boyolali. Ini produksi Indonesia ini. Jadi kebetulan di sana tuh kayak semacam desa. Ada khusus satu desa yang memang banyak sekali pengrajin lampu di sana. Mau bentuk apa aja lampunya bisa. Dan ini sinarnya ini tidak putih Pak Us gitu. Ini tergantung apa bohlamnya, jenis bohlamnya. Kalau kita mau putih kan bisa ganti aja bohlamnya. Tapi ini nyaman seperti ini Pak Us. Betul. Ini nyaman seperti ini. Lebih lebih bagus. Kalau yang
lampu-lampu yang di kiri kanan kita sengaja putihkan. Nggih. Jadi banyak juga yang kiri kanan ini putih lampunya untuk jamaah untuk ngaji biasanya lebih seneng di Yang sayap terang. kiri, sayap kanan dan yang terang gitu. Oke. Kalau Mumpung masih bahas atas Pak Us. Ya. Lah ini ada apa ini Pak Us? Nah, ini sebetulnya oleh-oleh Ini yang pandemi. unik ini. oleh-oleh pandemi ini. Oleh-oleh pandemi ini Iya, ya. Jadi waktu zaman pandemi kan kita semua heboh. J. Harus pakai masker, kemudian berjarak juga, kemudian disiapkan hand sanitizer dan lain-lain. Bahkan ada istilahnya tuh untuk membersihkan udara. Inilah salah satunya alat sebetulnya kayak semacam apa ya? Uap. Iya, uap. Jadi di tempat lain tuh untuk aroma terapi ya, bisa Aromaterapi. juga. Jadi ini kita isi cairan yang memang pH-nya rendah. Nah, pH-nya rendah, kemudian kita kan ada ininya ya, ini ada tombolnya juga, bisa on off ini. Nah, ini keluar. Ini sudah keluar Nah, asapnya. ini adalah uap dari cairan yang memang pH-nya rendah. Waktu itu memang banyak nyampaikan di beberapa saran gitu ya, bahwa dengan pH rendah ini bisa membunuh kuman-kuman ataupun virus di sekitar ini gitu loh. Itulah ya. Jadi ini oleh-oleh. Ini sama juga, modelnya sama. Jadi ini kita isi yang cairan yang pH-nya rendah, kita asam, kita nyalakan dan sama uap juga. Jadi hampir ini oleh-olehnya pandemi nih. Belinya di tempat yang sama Pak Us ini. Belinya tempat yang sama. Jadi ini oleh-oleh pandemi sebetulnya, oleh-oleh pandemi, dan sampai sekarang kita masih nyalakan ya, khususnya kalau pas kajian atau hari Jumat. Jadi di sini tuh kelihatan berkabut. Kalau sudah misalnya sudah selesai khutbah ya kan udah agak lama. Ini kan nyalakan kita sebelum khutbah ini. Jadi dinyalakan semua sama tim kita. Jadi pada saat khotib naik mimbar atau mungkin menjelang salat Jumat, itu udah kayak ini, jadi berkabut di sini. Berkabut. Kesehatan. Ya. Jadi ini oleh-oleh pandemi nih, oleh-oleh pandemi. Apakah masih bermanfaat apa enggak, walau alam. Ini yang penting ini. Kemudian dan ini mumpung masih di atas lagi, Pak Us. Nah, ini udah ada sound systemnya. Ini suaranya gimana Pak Us? Mungkin bisa diceritakan ini ke suaranya. Ini saya kira sound system sekarang sudah mengalami evolusi ya, di upgrade terus, dan alhamdulillah saat ini saya kira sudah sampai ke titik yang luar biasa ini. Jadi suara yang jelek aja kasarnya, suara yang jelek aja bisa bagus begitu menggunakan sound ini gitu. Dan beberapa Ustadz juga pada senang ya, imam-imam dari luar juga senang bahwa sound kita luar biasa. Terus Ustadz ada yang tausiah yang apa, ini luar biasa katanya soundnya gitu. Jadi dengan ngomong sedikit aja sudah luar biasa. Jadi tidak harus mengeluarkan ngoyo gitu. Jadi ini banyak Ustadz yang komentarnya saya kira alhamdulillah positif komentarnya. Alhamdulillah dengan ada tim-tim kami yang tim IT-nya yang saya kira luar biasa. Kebetulan dapat rahmat ya bahwa kita punya tim IT yang sangat luar biasa gitu. Sehingga ini udah beberapa kali di-upgrade dan alhamdulillah sekarang sudah luar biasa. Termasuk ini ada kerjanya tim IT kita, bahwa mungkin di masjid-masjid lain masih menggunakan kayak proyektor tuh yang harus disetting, ada mejanya di sini gitu ya. Berdiri kemudian disorot gitu. Kalau kena angin ambruk gitu. Ya, kalau kita ini enggak. Jadi memang model yang terbaru. Jadi proyektornya tuh nempel di sini. Jadi sini ya udah langsung ke sini. Dan ini disambungkan, bisa pakai wifi, bisa pakai kabel ke pusat kontrol kita yang di sana nanti. Jadi praktis ini Pak. Praktis. Jadi tidak memakan tempat, tidak harus ada meja di sini yang kemudian disorot, kemudian tidak harus ada apa lagi di sini, tidak. Ini betul-betul ini model proyektor yang
Dari Epson ini yang Nggih. yang terbaru ya. Nggih. Jadi Dan pasti mahal ini Pak Agus. mahal. Jadi gini, jadi praktis memang betul. Nggih. Praktis kita punya dua, gitu, Nggih. sana satu, sini satu. Jadi jemaah sangat puas. Apalagi ini kita butuhkan apabila sekarang tuh banyak ustadzah yang menggunakan PowerPoint. ya PowerPoint ataupun Canva gitu ya, semua harus ditampilkan di sini. Oh, Sehingga nggih, ini sangat membantu sekali gitu. nggih. Sangat membantu sekali. Nggih. Betul. Dan di sini banyak sekali Al-Qur'an Pak Us ya. Betul. Di depan ini Ya. sampai ini ada nomornya guys, ada nomornya sampai 40. Ini termasuk Nggih. asetnya masjid. Oh, Jadi nggih. menjadi aset masjid, kita sengaja kita siapkan Nggih. dua arah ya, dua sisi ya. Nggih. Jadi kita coba berusaha mendekatkan Al-Quran itu dengan jamaah gitu. Jadi jangan sampai jamaah tuh jauh nyari-nyari Quran di mana gitu. Nggih. Udah sholat misalnya dia mau ngaji, tinggal maju sedikit tarik. Jadi kita sengaja di sini juga ada kotak Al-Quran, sini juga Nggih. kecil, memang lebih kecil gitu. Kapasitasnya hanya beberapa saja. Nggih. Kemudian di sana juga. Kemudian di belakang, di ibu-ibu juga ada. Nggih. Jadi kita gimana caranya supaya Al-Quran ini lebih dekat terhadap dekat. jamaah, sehingga kadang-kadang jamaah kalau nggak kelihatan atau misalnya jauh males gitu Oh, nggih. untuk baca Quran dan lain-lain. Ya, harapan kami dengan dekat gini ya kan tinggal begini. Nggih. Ini seperti Ustadz Torik ini kan juga Nah, Satari ngambil terus langsung baca di sana iya, Pak Us. langsung baca di sana. Jadi kami sengaja memang gimana caranya supaya di berbagai tempat itu banyak Al-Quran sebenarnya. Pengen lagi Nggih. kami nambah mungkin di mana. Jadi tidak ada alasan jamaah itu Nggak baca. nggak baca. Nggak baca itu bukan karena nggak ada, tapi nggak mau. Nggak mau, Atau nah males itu. gitu. Jadi kami sengaja deketin gitu biar masa sih udah deket aja nggak mau gitu loh. Tinggal baca aja. Tinggal Pak Us, ya. baca gitu. Dan di sana itu ada induknya Al-Quran Pak Us. Ya, Wah, ini ada kebetulan Al-Quran besar ini. Wah. ini indukannya Al-Quran ini. Induknya Jadi Al-Quran. ini memang sengaja kita pasang Nggih. khusus pada bulan Ramadan saja. Oh. Jadi sebenarnya kenapa? Karena memang kita Nggih. imam-imam nanti yang memimpin taraweh ini membaca dari mulai juz pertama urut gitu loh. Oh. Jadi kita sengaja nanti pada saat taraweh kita buka. Nggih. Barangkali Nggih. namanya manusia kan kadang lupa ya gitu. Nggih. Jadi tetap untuk mengingatkan kita selalu buka pada saat taraweh saja. Oh. Sholat-sholat yang lain enggak. Nggih. Jadi ini kita buka sehingga bisa kalau lupa bisa lihat itu gitu loh. Nggih. Dan ini untuk Untuk mic-nya imam Oh, gitu. Jadi kita ya Ya. ini satu paket. satu paket. Ini. Kalau ini kemudian biasanya yang menggunakan imam tuh yang ini yang lebih panjang. Nggih, yang lebih panjang. Dan ini gampang sekali tinggal dicantolin saja gitu. Nggih. Dan pasti suaranya merdu Suaranya sekali. Insya Karena Allah luar biasa. mic-nya Karena juga memang bagus. mic-nya yang luar biasa. Oke, ngomong di sini Pak Us. Ya. Saya kok penasaran ke sana. Oke. Karena operatornya kan di sana Pak Us. Ya. Untuk Jadi kita di sini ada Nggih. dua ruangan. Oh, nggih. Jadi ini ruangan ini adalah ruangan transit untuk para ustadz Para ataupun ustadz, iya. imam yang ini punya jalan keluar ke sebelah sana. Oh, nggih nggih Tidak- nggih nggih. Tidak harus lewat jamaah yang mungkin misalnya sudah banyak jamaahnya. Nggih. Jadi kita bisa lewat sini. Oh, nggih 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 nggih. Jadi kita bisa Oke. lewat sini dan ini menjadi tempat imam, tempat ustadz kalau misalnya kita siapkan konsumsi ataupun mau istirahat, Oh, nggih mau nggih. apa kita siapkan di sini dan Oke. bisa akses langsung keluar ke sini. Oh, nggih. Kita buka. Jadi barangkali imamnya batal atau apa kan bisa masuk sini. Pak? bisa, ya betul. Nggak bingung? Nggak bingung. Karena kalau nggak ada ini bingung Pak. bingung, betul. Jadi, Wes, Nah, dan antisipasinya sudah sampai segitunya ya, guys. dan kita memanfaatkan memang ada berangkas juga. Wah, ini jadi berangkas biar ini. ya jadi kita luar biasa dan Iya. itu kita kebetulan dulu masjid ini kan peletakan apa ya prasasisnya itu yang ditandatangan oleh Pak Amin Rais diresmikan. Amin Rais. Oke. Jadi kita ini tempelkan di depan. Nggih. Ada nanti bisa aja di lobi. Oh, Prasasinya Nggih. yang ini dalam Nggih. bentuk marmer atau keramik ya, itu Nggih. kita tempelkan di sana.
Nggih. Dan ini keras banget ini Pak Us. Ya? Berangkas ini. Oh iya, berangkat. ya? Isinya uang. Dan kita juga fasilitasi kulkas. Untuk kita siapkan biasanya minuman-minuman untuk imam atau apa gitu kan bisa. Nggih. Untuk ya. Jadi biasanya ini memang untuk transit. Untuk transit. Transit imam, dan di satu lagi ruangan sebelah sini ini bisa tembus sebetulnya. Oh. Nah, tembus lewat sini juga lewat sana. Nggih. Kalau misalnya kalau lewat sini kan kelihatan mau ke sini, kelihatan jamaah. Nggih. Nah, kalau sini kan kalau lewat sana enggak. Oh. Sampai segitu antisipasinya. Nah, dan ini ruang kontrol untuk sound. Oh. Oh, jadi ini memang nyawanya sound di sini. Nggih. Jadi tim kita selalu ngontrol di sini. Nggih. Dan sejuk banget ini, Pak. Nah, ada AC-nya. Dan memang harus ada AC. Jadi sound kita tuh memang sengaja ya ada ya saluran azan, ada untuk lantai 2 dan lain-lain. Kita tim kita memisah-misahkan supaya kalau ada trouble itu supaya lebih gampang menelusurinya trouble di sebelah mana gitu kan. Dan ini yang disampaikan Pak Ustadz. Nah iya tadi. Itu alatnya yang dari Turki itu gitu kan. Ini luar biasa ini. Jadi sehingga alat ini yang lama itu banyak kita anggurkan. Ini luar biasa alat ini, luar biasa. Saya kira karpet yang sudah lama tampak baru, terasa baru. Luar biasa. Insya Allah ini nyesel kalau masjid tidak beli ini sebetulnya. Sayang karpetnya lebih cepat rusak gitu kalau nggak menggunakan ini. Monggo kalau memang ada masjid yang mau minjem silakan. Tapi kalau bisa dengan operatornya kami ya begitu. Tim kami kan ada khusus yang untuk pembersihan. Nah, supaya lebih tahu penggunaannya. Efektif gitu ya. Karena dia yang di training dulu waktu orang Turkinya ke sini. Jadi ada pernah masjid di mana itu yang pernah minjem gitu ya, sekali tolong dengan operator kaminya gitu lah. Misalnya berapa sewanya? Nggak usah sewa, silakan. Kalau memang mau misalnya ngasih jajan operatornya ya monggo silakan itu. Dari kaminya tidak ada sewa dan lain-lain. Jadi ini sekalian ruangan arsip juga ya. Arsip kita di sini. Kemudian di ini ada tripodnya untuk mungkin untuk live. Iya. Live YouTube di sana. Kalau ada kajian biasanya ini di kameranya di sana. Tapi beda dengan kontrol CCTV. Kalau ruangan kontrol CCTV adanya di atas. Di atas. Jadi di atas tuh ada ruangan juga. Ya itu untuk kantor. Tadinya saya fungsikan kantor takmir di sana. Jadi tapi sering dipakai waktu pandemi itu online ya. Jadi ustadz-ustadznya tuh kalau online itu di sana. Karena kontrol sekalian kontrol CCTV di sana. Satu lagi ada ruangan saya peruntukkan nanti untuk remas masjid. Kalau semua arsip-arsipnya ataupun kegiatan saya fokuskan di ruangan yang satunya lagi. Di atas tuh ada dua ruangan. Ada 2 ruangan. Dan pastinya kalau bisa online ini kan pastinya internetnya juga lancar banget ini Pak. Iya, insya Allah. Kalau nggak lancar banget putus-putus. Alhamdulillah ini internetnya Mbps-nya cukup tinggi saya kira ya. Dan kecepatannya luar biasa. Dan kita internet ini kita bagi-bagi ya. Jadi ada supaya tidak terlalu trafficnya tidak terlalu padat. Jadi ada yang untuk di lobi, ada untuk di sini utama, dan ada untuk khusus pengajian. Jadi kita dibagi-bagi ya supaya tidak berat gitu lah. Dan saya kalau masuk di sini saya langsung buka internetnya nggak pakai password bisa langsung. Ya betul, memang kita nggak pakai password. Mungkin password yang khusus untuk kajian kita pakai password. Kalau yang lainnya kita buka aja. Kita buka aja karena berjamaah barangkali membutuhkan jaringan internet, jadi begitu masuk udah langsung silakan. Mau di lobi, mau di dalam. Saya memfasilitasi anak-anak juga kadang-kadang. Anak-anak itu seneng banget kalau ada itu ya. Tapi supaya ya teman walaupun mereka pakai game tapi paling tidak mereka seneng dulu ke masjid. Seneng dulu di masjid gitu loh. Oke guys, ini saya mau ke lantai 2 ya, Masjid Al-Ikhlas. Di atas itu katanya ada teknisinya atau tim IT-nya Masjid Al-Ikhlas ya. Di sana itu ada Pak Imawan sama Pak siapa tadi ya?
satunya Pak Gutomo. Nah, ini guys, suasananya di lantai 2 ya. Lantai 2 seperti ini. Memang bersih nih guys. Bersih. Bisa dilihat ya. Untuk sholat tarawehnya nanti itu diutamakan dulu yang di sana. Nah, ini tampak atas guys. Ini tampak atas ya. Seperti ini, lampunya kelihatan. Kemudian di sini ada sekatnya. Ada sekatnya. Dan pastinya ini nanti sejuk banget ya, karena memang AC-nya itu dirancang untuk ya memang untuk 700 jamaah. Ini sudah harus bagus. Nah, ini guys. Ini ruangannya. Ruangan IT ini Pak. Ruangan IT-nya. Bukan ruangan IT. Ruangan apa ini? Ini ada ahlinya. Ini ada Pak Imawan dan ada Pak Gutomo. Wah, ini saya ini harus wawancara dulu ini. Ruang kontrol CCTV. Oke. Nah, ini bisa dijelaskan Pak. Ini ruang apa ini Pak? Ini kalau sejarahnya awal itu sebenarnya ruang ketua takmir. Oh, Cuma diakuisisi menjadi ruang kontrol CCTV. CCTV. Iya. Oke, bisa dilihat di sini Pak. Bisa. Oke. Pak Gutomo minta tolong Pak Gutomo ya. Oke, coba misalnya kita mau melihat yang di pos satpam. Wah, ini Ya. memang mantap ini. Ini ruangan tengah, lobby. Ini ruangan. Wow. Ini keseluruhan. Jadi masjid kita ini dikontrol oleh Pak kamera Pak. 26. 16 tambah 24-an. Oh, nggih. Oh iya, ini yang ini Pak nggih. Pos satpam. Ya, itu pintu keluar itu ya. Oh, itu pintu oke. keluar ya. Saya tadi melihat dari bawah, terus yang ini Yang iya. jadi karena secara apa ya? Masjid kita ini kan lokasinya itu tidak di kampung, juga tidak di tengah perumahan. Jadi harapannya dikontrol secara remote ini masjid ini. Oh iya ya, kalau ngawasi sendiri Pak ngantuk Pak. Jadi dikontrol dengan remote. Jadi harapannya nanti semua itu bisa dioperasikan dari jarak jauh. Oh iya, ini malah seperti Jepang ini Pak kayaknya Pak. Peran manusia agak dikurangi seperti Jepang ini. Karena memang kan secara manpower yang anu kan memang terbatas kita kan ibaratnya. Nggih. Yang mengerti tekniknya kan terbatas, sehingga sebenarnya harapannya semua banyak yang bisa menjadi badal-badal, tapi kan kenyataannya masih belum dapat. Jadi gimana caranya meskipun tidak ada Pak Gutomo, tidak ada ya tetap bisa jalan. Oke. Kalau ini Pak, ini rekamannya ini kan disimpan di memori. Ya. Nah, ini berapa bulan sekali dihapus? Atau nggak dihapus? Nggak dihapus Pak Gud ya? Atau otomatis? Maksimal hadis, jadi dia Kalau full hard disk baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. Jadi kalau diputar ulang bisa Pak nggih? Bisa. 2 bulan itu. Iya. Oh iya. Dan ini semua sudut masjid ini memang terpantau dari sini. Iya. Oke. Kalau di ruang wudhu ada Pak? Ruang wudhu yang di toilet samping. oh sini ya. DVR kamu. Oh. Nggih. Nah, ini guys, ini ruang wudhunya yang di bawah tadi, yang di belakang. Ini yang di samping, ruang wudhu yang di samping. Oh, di samping sana? Iya. Oh iya. Iya. Tepatnya di belakang daftar Ya. penceramah. Ya, dekat gudang. Imam. Woi. Dan ini tempat parkirnya ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang mencuri motor di sana, itu pasti akan terekam. Iya. Tapi saya sarankan jangan mencuri guys ya. Ada CCTV-nya maupun nggak ada CCTV-nya, pasti akan dicatat sama malaikat. Iya. Hati-hati. Itu ada meja bundar itu. Oh, ini meja bundar yang di teras. Ya, meja bundar. Nah, ini untuk apa ini, Pak Imawan?
Untuk kontrol siapa saja yang berada di meja bundar. Nanti siapa yang berkonferensi di situ. Oh iya, ini biasanya dipakai cangkruan dan podcast di situ. Ya, rencana seperti itu. Nanti kita buatkan kajian meja bundar. Oh iya. Sedang dikonsep. Iya, dan ini dipakai untuk tempat menampung sementara takjil, bener? Sementara sebegitu ya. Takjil juga makan di atas. Seperti itu. Iya. Jadi di situ ibaratnya ruang transit lah. Oh iya. Yang ini pintu yang besar itu pintu utama itu. Nggih. Wah, ini dari mana ini, Pak? Ini dari depan. Dari depan ke dalam. Yang di tiang biru itu. Dari luar arah ke dalam. Oh, nggih. Diperkirakan untuk malam ini berapa jamaah, Pak, yang sholat tarawih? Ini kan malam pertama. Malam biasanya sih kalau malam-malam awal itu biasanya penuh sih. Apalagi mungkin ini kan hari libur. Nah, Bisa jadi nanti penuh. Mudah-mudahan. Semoga tidak hujan juga menjadi faktor itu juga. oh, nggih. Itu ada orang berjalan-jalan. Wah, jangan, Pak. Enggak, ini mau sholat ini. Nggak itu ngesah kucing gitu. Ya, jadi apapun kegiatannya ya di sudut-sudut Masjid Al-Ikhlas ini bisa dilihat. Oke. Jadi CCTV itu juga bisa dilihat di HP juga kok. Oh, Jadi yang punya akun iya. punya hak untuk melihat. Nggih. Oh, iya. Selama ada jangkauan internet, Pak? Ya, selama ada jangkauan internet dan terlisensi. Oh, iya. Berarti kalau misalnya kita ini di luar kota bisa melihat? Bisa kontrol. Wah, luar biasa. Ini yang merupakan keunikan Al-Ikhlas ini yang tidak dimiliki oleh masjid yang lain ini, Pak? Sebenarnya kalau CCTV itu kan umum. Entah kalau yang ibaratnya yang sampai di connect pakai internet, saya kurang tahu sih gitu kan. Karena seperti itu tadi, karena kita keterbatasan yang ngurusi, akhirnya kan ya jadi kan dibikin online kayak gini nih kan. Nggih. Kalau di masjid-masjid lain tuh memang ada ini, Pak. Apa namanya? CCTV. Cuma kalau yang pakai HP ini baru di rumah-rumah saya tahunya. Kalau yang di masjid belum tahu saya. Kalau di rumah-rumah perumahan itu banyak. Biasanya Pak Uus sering kontrol ini, tiba-tiba Nggih. kok ini ada itu, padahal orangnya enggak ada, masih di Bogor. Nggih. Kok airnya Lampunya belum dimatiin gitu. itu kan menandakan bahwa kita ini kaya, Pak. Airnya nggak pernah dimatikan. Iya. Oke. Jadi ini tugasnya Pak Imawan ini apa? Saya serabutan. Oh, bukan. Pengontrol Serabutan. Iya. Jadi kalau saya lihat ya, Pak Imawan ini kan di Masjid Al-Ikhlas ini kalau ada kajian ini beliaunya ini aktif dan bisa langsung dilihat di YouTube ya, online. Insyaallah. Ini beliaunya yang mengoperasikan seperti itu. Cuma sayangnya saya Supervisornya ini. Oh, supervisornya Pak Gutomo. Iya. Oh, gitu. Tim pengarah. Tim pengarah. Manajernya Pak Joko. Oh, gimana sih Pak Joko? Iya. Oke, tetap semangat Pak Imawan. Nggih, Pak matur Gutomo suwun. tetap semangat. Nggih. Matur sembah nuwun. Sami. Waktunya. Nggih. Saya mau keliling lagi nih. Keliling sudut masjid. Nggih, saya ini mau ngetes kamera mainnya ini kuat berapa jam. Tadi. Ya. Nah, yang tadi itu guys yang disampaikan Pak Uus ya. Nah, lampunya itu yang satunya kan dipasang di dalam, yang satunya itu dipasang di situ, guys. Nah, itu. Dan memang cahayanya ini ya untuk membuat suasananya menjadi khusyuk itu memang lampunya ini disesuaikan. Dan memang kalau sholat di sini ini memang merasa khusyuk. Nah, ini ada
Oh nggih, ini ibu-ibu ini Pak nggih. Ya, Ini ibu-ibu. ibu-ibu. Nah ini guys, ini sudah ada semacam apa alasnya? Alasnya untuk buka puasa bersama. Tadi disampaikan ada 250 porsi. Ini untuk ibu-ibu, kemudian yang bapak-bapak itu di seberang sana. Nah, di seberang sana. Oke. Dan apa lagi ya yang perlu saya liput ini? Nah, itu guys, itu ada tulisan berjalan. Ini memang sangat penting ya karena jarak antara azan dan iqomah itu kalau nggak ada jamnya seperti itu, kita ini ragu-ragu mau melaksanakan sholat sunnah ya, qobliyah, terus tahiyatul masjid itu juga berdasarkan jam itu. Misalnya ada 6 menit gitu ya, ada 6 menit itu kan berarti bisa sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah seperti itu. Sangat penting ini guys, sangat penting. Wow, ini memang megah dan kalau dipakai sholat memang sangat sejuk. Tidak perlu takut untuk kepanasan ya, tidak perlu takut tidak nyaman, pasti di sini nyaman. Nah itu udah dicek-cek sama teknisinya guys untuk apa namanya soundnya ya. Nah ini di sini juga nih dipakai untuk belajar Al-Quran juga ini Pak. Oh ya, ini alat peraganya gini guys. Wah, ini pakai tilawati kayaknya ini. Oh, tilawati. Oke, kita kembali ke bawah guys ya. Dan ini tangganya. Sejauh saya melangkah ini memang bersih. Dan di sini juga ada mohon maaf, menginap atau bermalam tidak boleh lebih dari 2 kali 20 jam. Nah itu ya, kalau lebih dari itu berarti kan memang mau tinggal di sini, bukan menginap gitu ya. Loh ini kok saya ketemu lagi guys, ini jangan-jangan ini Pak Imawan ini punya ilmu ya, punya ilmu. Iya, tadi saya di atas itu masih ada di atas, sekarang udah ada di sini lagi. Lembu sekilan. Oh, lembu sikilan Mbak. Oke. Wah, ini terasnya nih guys, terasnya. Nah, ini yang unik ini ya, yang mungkin masjid lain tidak punya. Ini ada infak operasional ambulans ya. Ini. Kemudian ini yang kedua ini beda lagi, infak operasional masjid. Kemudian yang sebelah sini infak pembangunan masjid. Jadi di sini ada 3 kotak infak dan tentunya ini beda-beda ya. Kita ini mau menyumbang apa sih sebenarnya? Di sini sudah ada tulisannya dan pastinya ini akan digunakan untuk memakmurkan Masjid Al-Ikhlas ini dan sebagai pusat ibadah, untuk pusat kajian-kajian Islam dan tentunya untuk saling menjalin silaturahim. Nah, seperti yang dilihat di CCTV tadi itu ya. Ini yang tampak meja bundar ini sebagai tempat ini ya, tempat untuk konferensi, meja bundar. Podcast tidak formal. Nah, ini di sini dan ngobrol-ngobrolnya di sini guys biasanya guys. Habis sholat maghrib itu biasanya dan saya pernah ini dibuatkan teh itu dari sini guys. Nah, ini ternyata ini lengkap ini. Oh, ini ada nasinya. Oh, ada nasinya guys. Kemudian di sini ada lauknya. Masih ada tahu. Ya, ini. Nah. Oh iya, habis kerja bakti guys. Tadi pagi itu habis kerja bakti karena nanti malam ini kan sudah sholat tarawih ya. Ini masih ada UT-UT-nya, masih ada. Terus di sini tuh ada, oh ini ada sayurannya. Kemudian di sini juga ada ini ya untuk apa ini Pak namanya Pak? Buat bikin kopi air panas. Oh, buat air panas. Ya, di pakai listrik di sini ya. Ah, ini guys. Jadi ya apa ya? Kalau nggak sholat di sini untuk masyarakat yang daerah sini ini kayaknya kurang lengkap ya. Mungkin juga belum pada tahu kalau di Masjid Al-Ikhlas itu fasilitasnya seperti ini ya. Mungkin riwa-riwi di jalan, mondar-mandir di jalan, cuma ngelihat luarnya aja, dalamnya kan kita nggak tahu. Dan bisa saya gambarkan juga karena di sini itu tempat terbuka ya, teras, di sana itu ada angin, kemudian dari sana juga sangat luas
hawanya ini sejuk sekali nih, semilir, cocok untuk konferensi meja bundar, bahas hal-hal yang sebenarnya ya dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting ya sebenarnya nggak penting juga. Ya di sini yang jelas harus silaturahminya ini bisa terjalin dengan suasana santai seperti ini. Kemudian nah ini guys, beda dengan warkop ya, karena ini masjid, dimohon untuk tidak merokok atau membuang sisa makanan, kopi, teh pada pot tanaman, mencuci wadah bekas makan dan minum di tempat wudhu. Nah ini udah jelas ya, kalau ada yang melanggar berarti tidak bisa memahami aturan seperti ini. Oke, dari belakangnya ini ada tempat wudhu pria guys, kita akan cek ya seperti apa, apakah standar hotel bintang 5? Oh ya pastilah, ini ada kacanya guys. Nah ini ada kacanya, ini mungkin untuk apa namanya itu, gosok gigi dan lain sebagainya di sini untuk ngaca. Jadi sebelum sholat itu kan kita ini kan harus bersih-bersih dulu, harus rapi-rapi dulu untuk menghadap Sang Pencipta. Itu kan memang harus ngaca. Kalau nggak ngaca kita nggak tahu kita sudah rapi atau belum. Kemudian di sini guys, ini tempat wudhunya ya. Kerannya seperti ini. Kemudian ini ada bunga-bunganya. Ini untuk memperindah tampilan di sini ya, tampilan di tempat wudhunya ini. Kemudian di situ ada WC-nya dan pastinya bersih guys ya. Oke, dan ini ada alat kebersihannya, dan yang pasti nggak ada bau-bau yang nggak enak di sini, itu pokoknya luar biasa. Nah kalau imamnya di dalam, kemudian penceramahnya di dalam, apakah di sini kedengaran suaranya? Nah ini guys, ini sudah ada speakernya ya. Jadi kalau misalnya di dalam ini nggak muat untuk sholat jamaah, kita sholat di teras ini pun, ini pasti terdengar dengan jelas suaranya ini. Ya, yang tadi saya sampaikan tadi betul bahwa ini luas. Jadi sampai ke sebelah utara pun itu nanti tempat parkir mobil. Oh, sampai belok ke sana. Belok ke sana itu. Utara. Khusus mobil. Jadi khusus mobil. Jadi utara pun kita diatur. Diatur mobil bisa beberapa mobil ke sana. Oh, Penuh. Ini sampai itu bisa dipakai mobil juga. Oh. Sampai ujung sana gitu. Oh. Tapi kecuali kalau ada kajian, misalnya ada ustadz yang kajian akbar misalnya, ini dikosongkan karena ustadz biasanya langsung menuju ke sana. Yang nanti masuk ke ruangannya yang tadi kita masuk itu, ruangan transit imam dan ustadz. Sana istirahat dulu di sana. Nah ini yang tadi sampaikan, ini ada pos keamanannya. Kita 24 jam ini. Jadi selalu ada. Dan ada CCTV-nya tentunya. CCTV ada. Nah, ini jadi kita di sini juga ada CCTV. Hampir semua titik pasti ada CCTV. Nah, semua hampir semua apa istilahnya tuh ruang ya. Setiap jengkal. Ya, itu selalu ada CCTV-nya. Jadi ini 26 titik yang kita. 26 titik. Ya. Dari sebelahnya ini apa ini Pak Gus? Ini ambulan ini. Nah, kebetulan Al-Ikhlas ini alhamdulillah sudah berjalan hampir 3 tahun ya. 3 tahun kita udah berjalan. Kita punya ambulan. Ambulan itu melayani jamaah dan masyarakat di sekitar kawasan Deltasari ini. Baik Pureksari ataupun Sawat Ratap ataupun bahkan pelanggannya ini udah mulai banyak ini sampai ke Wodoro, ke Pelegi, kemana gitu, sudah hampir sekecamatan Waru nampaknya sudah tahu bahwa kita punya ambulan. Dan kebetulan kita memang ada nomor hotline. Jadi ada nomor hotline. Jadi dikelola oleh tim kami. Dan mau nanya apapun itu silahkan ke nomor hotline. Jadi mau nanya jadwal kajian, mau pesen ambulan, mau nanya apa saja. Kita punya hotline, punya nomor hotline kita. Jadi nomornya nanti akan di sini guys. Ya. Ini ya nomornya ini. Nomornya kita silakan.
mau Dicatat baik-baik. nanya apa saja semuanya. Kadang ada yang nanyanya nggak jelas mungkin, tapi tetap kita layani. Namanya hotline ya, apapun kita layani, apapun kita layani. Nggih. Kita udah tempel juga jadwal-jadwalnya ya. Oh, Untuk jadwal sudah ada. 10 hari pertama ini Nggih. kita ada siapa imamnya, Oh. yang imam terawih siapa, misalnya yang kajiannya siapa. Nggih. Ini jelas sekali ada. Oh, nggih. Jadi ada waktunya subuh sholat sudah jelas, subuh, zuhur, asar, maghrib bisa ada. Oh, Semua nggih. ada jelas. Jadi sebetulnya orang nggak perlu nanya hotline lagi. Kalau Nggih. memang lewat sini tinggal hari apa, siapa ya ininya misalnya. Oh, Contohnya ini hari ke-6 misalnya, nggih. 6 Ramadan. Nggih. Ya kan, imam Nggih. subuhnya Ustadz Saad Setiawan, Nggih. kajian subuhnya Ustadz Bangun Samudra. Bangun Samudra, Kristolog. Iya, Nggih. kemudian Kristolog nggih. Ya, imam tarawehnya Nggih. Arman Syah Fadil, Oh. kajian tarawehnya Carlos Nggih. Abdul Hamzah. Jadi semua sebenarnya sudah kita lengkap di sini kalau jamaah mau membaca ini gitu loh. Oh, nggih. Dan nanti malam ini imam tarawehnya Ustadz Abdi Ustadz Fajarianto. Abdi Fajarianto. Nggih. Ya Kajian kan? tarawehnya Dr. Catur Priyambodo. Nggih, Nah, nggih, sengaja karena ini awal Nggih. biar beliau nggih. Dr. Catur ini ngasih kisi-kisi ataupun ngasih tip-tip ya Nggih. bagaimana yang sehat untuk makanan apa yang untuk buka, untuk apa, sehingga puasa ini benar-benar justru tambah sehat, Membuat bukan sehat. tambah- Oh, nggih. trik-triknya insya Allah nanti Dokter Catur yang menyampaikan nanti malam. Nggih. Dan ini merupakan keunikannya ini, Pak Us ya. Ya. Ada apa namanya? Ada ambulannya. Ya. Ini saya yakin bahwa setiap masjid itu belum tentu punya, dan Masjid Al Ikhlas ini punya. Betul. Kemudian untuk daftar Ya. imam taraweh, kemudian kajian taraweh pun juga ada temanya gitu loh ya. Ya. Dan ini tidak semua masjid itu seperti ini. Mungkin ada khotibnya, ada penceramahnya, tetapi temanya tidak ada, Pak Us. Ya. Mungkin Jadi, saja. iya, ini yang membedakan Masjid Al Ikhlas dengan yang lainnya. Ya. Dan kalau saya simpulkan lagi, keunikan Al Ikhlas yang ketiga ini parkirnya ini Sangat mungkin hanya Masjid Al Ikhlas yang seperti ini. betul. Kalau di daerah Waru ini. Insya Allah Kecamatan Waru, Kecamatan Waru. hanya Masjid Al Ikhlas yang punya parkir seluas ini. Nggih. Insya Allah. Nggih. Kemudian di Yang- belakang ini, di belakang yang Ya, tempelan ini ada tempat wudhu pria. Ya. Pria bagus nggih? ya betul. Jadi Pria. bisa lewat sini, bisa Nggih. lewat sini. Jadi, Oh, nggih. jadi ada 2 pintu sebetulnya. Nggih. Nah, dan selain yang di sana, Nggih. ini sebagai cadangan kita di sini. Nah, jadi ini sebenarnya gudang, Nggih. dan di sebelah sananya adalah untuk wudhu sama kamar kecil. Oh, Ini sebetulnya jumlahnya lebih banyak dibanding yang di sini. nggih. Nah, jadi karena kalau khususnya Ramadan atau Jumat itu biasanya kan ngantri. Nggih. Jadi sebetulnya kalau yang sudah tahu bisa sini nggak ngantri gitu kan, Oh, lebih untuk nggih, mengakomodir supaya tidak terlalu antri panjang di sini. Nggih. Nah, jadi dari sekian penjelasannya Pak Us tadi ini ya, ini kan ada kesimpulannya Pak Us. Siap. Mungkin kesimpulannya ini berupa pesan-pesan Pak Us untuk pemirsa semuanya. Oh. Seperti apa Pak Us? Baik, terima kasih. Baik untuk semua masyarakat di kawasan Delta Sari dan sekitarnya ya, termasuk Kureksari, kemudian Sawotrata, Wingas dan lain-lain, khususnya yang Muslim, saya ngajak ya, saya sebagai Ketua Takmir menghimbau dan mengajak, mari kita semarakan bulan suci Ramadan yang saya kira sangat luar biasa. Mari kita semarakan di Masjid Al Ikhlas Delta Sari ini. Kita sama-sama menuntut ilmu, kita sama-sama berbuka puasa, kita sama-sama tarawih bersama di sini. Kami siapkan
tadi imam-imam yang hafiz, kemudian ustadz-ustadz yang saya kira luar biasa. Nanti di 10 terakhir pun kita siapkan itikaf. Mari kita itikaf bersama dan kita siapkan makan sahurnya juga gitu. Jadi mari ajak saudara-saudara, ajak keluarga ke sini, tetangga, teman-teman gitu. Mari kita semarakan bulan suci Ramadan, kita sama-sama beribadah untuk mencari magfirah, mencari ampunan Allah, dan ya tidak lupa kita mengumpulkan pundi-pundi pahala untuk bekal kita di akhirat di masjid kita yang tercinta ini. Insya Allah kami akan sambut Bapak, Ibu semua dengan senang hati. Mari kita gabung semua di sini. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Pak Us. Nah pemirsa, nggak ada alasan untuk tidak ke Masjid Al-Ikhlas ya, karena semuanya kita dibuat nyaman di sini, mulai dari imamnya, fasilitasnya, kemudian penceramahnya dan lain sebagainya sudah di setting sedemikian rupa sehingga kita akan nyaman untuk sholat di Masjid Al-Ikhlas. Dan terima kasih Pak Us atas waktunya, dan dari saya hanya cukup sekian, tapi jangan sampai lupa ya nonton liputan-liputan saya berikutnya, dan tentunya di masjid-masjid Muhammadiyah atau mungkin di luar Muhammadiyah nanti juga akan kami liput juga ya. Pokoknya tetap kita harus rajin ke masjid, tetap semangat ke masjid, karena masjid itu rumah Allah dan kita memang harus mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Ramadan kali ini ibadah kita diterima oleh Allah dan tetap semangat. Akhirnya saya Pak Nur dan Pak Us mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.